good morning everyone. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Masih membahas speaking dari pemula ya, karena masih banyak yang nanya. Nah, kali ini kita lanjut pembahasan ini. Apa aja sih yang perlu kita bahas kalau kita mau belajar speaking dari awal gitu ya. Yang pertama jelas number ya. Oke, coba dulu. Satu itu one. Oke, 2, 2. 3, 3. 4, 4. Ini cara bacanya 4. 5, 5. 6, 6. Ya. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. Bukan teh ini. 10. 10 ya. 10. Oke. 11, 11. 11, bukan 11. 11. 11. 12, 12, bukan 12 tapi 12. 12, oke. 12. Oke, satu tadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini cara penulisan, cara baca bukan seperti ini ya kalau menurut ilmu bahasa Inggris. Cuman ini mempermudah saja. Oke. Nah, 11 itu 11. 11. 12, 12. Sekarang coba kita bikin contoh. Kita khusus ke 11. 11 itu 11. 11. 12, 12. 12. Contoh di sini saya mau bikin 11 buku. Berarti 11 box. Jadi di akhiran buku ini ketambahan s, 11 books. 11 books. Tapi kalau saya ganti dengan 11 rumah, berarti 11 houses. 11 houses. Begitu juga kalau 12. 12 mobil. 12 cars. 12 cars, ya kan? Kalau saya ganti 12 negara. Negara itu country. 12 negara, 12 country. Karena lebih dari satu maka ketambahan s. Nah, untuk yang akhirannya y, maka y-nya otomatis berubah menjadi i. Tambahan gini. Jadi 12 countries. Kalau yang katanya akhirannya y ya, kayak tadi kan country ada y-nya. Maka y-nya berubah menjadi i, jadinya countries. Bukan ada e-nya di sini, ketambahan es. 12 negara, 12 countries. Sama kayak 12 perusahaan. Oke. 12 perusahaan itu kan company. Nah, akhirannya kan ada huruf y ya, maka huruf y-nya berubah menjadi i, terus ketambahan es. 12 perusahaan itu bahasa Inggrisnya 12 companies. Oke, 12 companies. Kita ulang ya. Satu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, 11, 12, ya. Nah, kalau belum hafal, caranya tuh bisa diulang-ulang atau bisa kayak gini tadi, kayak ditambahi kosakatanya, umpama 11 rumah, kayak gitu ya. Oke, next 13. Nah, mulai dari 13 ya, kita fokus mulai dari 13 sampai 16. Mulai dari 13. Nah, 13. Kalau 13 itu, kalau belasan itu akhirannya ada tinnya. You see this ya? 13. 13 itu 13. Jadi ada tinnya di akhirnya. 13. 13. Kalau 14, 14. 14. Jadi 4 ditambah tin, 14. 15, 15. 15. Di sini kan 15-nya kan 15. 15. Jadi bukan 15 tapi 15. 16-nya juga 16. 17-nya juga 17. Oke, 17 ada tinnya. 18, 18. 19, 19. Oke. Jadi dia cuma ketambahan tin-tinnya aja. Beda kalau puluhan-puluhan itu dia akhirannya T20. Kita bahas sampai tin aja di sini ya. Nah, ini boleh diulang-ulang, oke. Selanjutnya, nah ini membuat kalimat dasar seperti yang saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, kayak saya makan nasi, I eat rice. Terus saya makan nasi di ruang makan, berarti I makan eat nasi rice di in ruang makan itu mess room. Berarti I eat rice in mess room. Oke. Jadi ada saatnya dibalik kata benda sama kata sifat ya, seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya. Kayak contoh di sini umpama saya makan nasi yang enak. Berarti nasi yang enak ini kan merupakan kata benda ketemu kata sifat. Kata bendanya nasi, kata sifatnya enak. Maka kita balik, enaknya di depan, nasinya di belakang. Berarti I eat delicious rice. Gitu. Jadi dibalik dia. Nasi yang enaknya aja dibalik. Polanya ini tidak usah dibalik, saya makan nasinya tidak usah dibalik kayak gitu. Jadi yang dibaliknya nasi yang enaknya aja. I eat delicious rice kayak gitu, oke. Ini sudah saya jelaskan secara detail di yang sebelumnya, video yang sebelum ini, sebelum saya upload ini. Langsung dicek aja ya. Terus untuk pembelajaran selanjutnya, apalagi setelah kita bisa membuat kalimat sederhana, maka silakan memahami atau mengingat kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Contoh di sini ada bangun, wake up, wake up, wake up, wake up, gini ya, wake up. Terus mandi, take shower, sholat, pray, berdoa juga bisa ya. Sarapan, eat breakfast, pergi, go, bekerja, work. Nah, langsung dibikinkan kalimat. Contoh, I wake up, I take shower, gitu ya. Istirahat, take rest, makan siang, eat lunch, makan malam, eat dinner, tidur, sleep, setelah, after, setelah itu, after that. Nah, bisa juga ditambah dengan kosakata lain ya. Bisa dicarikan di kamus. Pokoknya kegiatan aktif mulai dari kegiatan sehari-hari dulu di kapal ya. Bukan di rumah tapi di kapal. Ini yang umumnya aja dulu, contoh yang sedikit. Terus coba silakan translate kalimat di bawah ini. Oke. Saya bangun berarti I wake up ya kan? I wake up. Terus
setelah saya sholat. Nah, ini kan ada kalimat pendek nih. Setelah saya sholat berarti after I pray, ya kan ya. Setelah saya bangun, setelah saya bangun saya sholat. After I wake up I pray. Ini kalimat sederhana seperti ini dulu aja. Saya sarapan berarti I eat breakfast. Saya pergi ke Anjungan berarti I go to. Nah, I go to bridge. Contoh ya kan. I go to bridge. Terus saya bekerja dengan captain. Nah, dengan itu with. I work with master. Mama. Saya istirahat di kabin. I take rest in cabin. Saya makan siang dengan captain. Dengan tadi with. I eat lunch with captain. Jadi kalimat-kalimat sederhana seperti ini dulu ya. Besarkan ya. Terus saya makan malam di ruang makan. Makan malam tadi eat dinner. I eat dinner in mess room. Saya tidur setelah saya makan. Berarti I sleep after I eat. Itu kan setelah saya makan malam, dinner. Nah, setelah kita bisa membuat potongan-potongan kalimat seperti ini, maka selanjutnya maka selanjutnya dari kalimat ini kita jadikan cerita ya. Kayak saya bangun setelah saya bangun, saya pergi ke kamar mandi. Jadi buatlah cerita yang sederhana dulu. Tidak usah kayak seketika di kamar mandi saya terpeleset, tidak usah yang ribet seperti itu dulu. Yang penting bisa membentuk kalimat menjadi cerita dulu, oke? Kayak seumpama saya kasihkan contoh. Sudah banyak sih ya contoh-contoh, cuman coba kita bikin yang sederhana, yang paling sederhana. Pertama, saya bangun, setelah itu saya pergi ke kamar mandi. Mama, ini contoh aja ya. Kamar mandi. Oke, saya mandi dan saya mandi. Kemudian saya sholat. Atau kemudian saya sarapan. Nah, jadi kalimat sederhana seperti ini saja. Nah, kalimat sederhana seperti ini saja ya. Jadi contoh gini nih. Jadi dari potongan kalimat tadi kita bikinkan cerita seperti ini. Jadi dibikinkan cerita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi ada urutannya gitu, nggak kehabisan ide kalau mau cerita ya. Karena biasanya juga kalau untuk pemula salah satu kendalanya itu kehabisan ide, habis ini mau ngomong apa ya, kayak gitu ya. Jadi diurutkan. Oke. Aktivitas dasar lah kayak sarapan, makan siang gitu, bangun, istirahat kayak gitu ya. Nah, seterusnya setelah membuat cerita tadi, maka kita belajar cara membuat kalimat tidak. Nah, membuat kalimat tidak bisa menggunakan don't atau doesn't ya, tidak melulu pakai no ya. Not ada aturannya, don't sama doesn't. Don't itu digunakan ketika subjeknya itu I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, atau jamak. Maksudnya lebih dari satu. Sedangkan di sini dia perempuan, dia laki-laki, she, he, satu orang. Pakai doesn't. Contoh, saya tidak pergi ya.
saya tidak pergi. Maka I don't go, you don't go, they don't go, we don't go, Cukru don't go, gitu ya. Nah, ini menggunakan don't. Terus she doesn't go, he doesn't go. Ini menggunakan doesn't ketika subjeknya itu she, he, termasuk satu orang. Di sini kita contohkan seorang master ya, atau seorang captain. Nah, setelah itu coba translate kalimat berikut untuk latihannya. Oke. Nih, saya tidak mandi berarti silakan dipelajari lebih lanjut sendiri ya untuk yang menyatakan kalimat tidak tadi. Saya di sini lebih menjelaskan bagaimana urutan belajar untuk pemula ya, untuk laut. Terus saya tidak mandi, saya tidak bekerja. Nah, saya tidak mandi berarti I don't take a bath. Jadi ini dipelajari, dijawabnya itu bukan ditulis ya, tapi diucapkan. Karena kan targetnya kan speaking. Setelah itu baru membuat kalimat pertanyaan apakah. Apakah saya makan? Maka menggunakan do I eat. Apakah kamu makan? Do you eat, gitu. Apakah mereka makan? Do they eat. Jadi kita menggunakan do atau does untuk menyatakan kalimat apakah. Nah, cara penggunaannya tergantung subjek. Kalau subjeknya I, maka dia pakai do. Termasuk you, they, mereka, we, kita, ini dia menggunakan do. Setelah itu does. Kalau does juga, apakah dia perempuan makan? Maka dia menggunakan does karena subjeknya dia perempuan, termasuk dia laki-laki. Setelah bisa membuat pertanyaan sederhana ini, apakah kamu bekerja, berarti do you work, gitu ya. Nah, setelah itu baru membahas subjek dan objek. Nah, ini saya kasih gambaran ya. Wait. Nih, subjek dan objek itu apa, Miss? Sebenarnya sudah pernah juga, saya pernah bikin konten tentang ini ya. Contoh nih, saya suka saya. Ini kan sayanya ada dua, saya sebagai subjek dan saya sebagai objek. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya sebagai subjek atau si pelaku ini dan saya sebagai objek itu tidak berubah, walaupun posisinya berbeda ya. Satu subjek, satu objek, artinya dia tidak berubah. Tapi kalau kita translatekan ke dalam bahasa Inggris, maka saya sebagai subjek ini menjadi I, ini ya. Saya sebagai objek ini menjadi me, maka dia berubah. I like me, walaupun sama-sama saya. Nah, ini perlu kita pelajari juga. Ya, ini perlu kita pelajari. Ini sudah ada materinya. Kalau I jadinya me, kamu, you. Nah, kamu itu dia tidak pernah berubah, tetap you aja. Mereka, they, them. We jadi us, cara bacanya us bukan us atau use tapi us. Dia perempuan, she jadinya her. Dia laki-laki jadinya him ya. Her, him. Nah, di sini terus dibuatkan kalimat untuk latihannya. Contoh, saya mencintai saya, I love me. Kamu membenci kamu, you hate you. Mereka mencari mereka, they look for them. Kita menelpon kita, we call us. Dia perempuan bertemu dia perempuan, she met her. Tuh ya. Sini kalau secara grammarnya ada s-nya. Tapi kalau untuk pemula, Miss kok dikasih s, Miss? Nah, ini grammar lebih detailnya ya. Tapi kalau dalam speaking, insya Allah tidak masalah ya, tidak usah terlalu dipikirkan. Oke. Nah, terus translate lagi, jadikan ini kalimat bahasa Inggris. Nah, seperti itu kurang lebih yang perlu dibahas ya awal ya. Setelah itu baru mempelajari pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, seperti itu ya. Oke, yang penting ini dikuasai dulu. Nah, setelah kita mampu untuk bercerita secara sendiri, artinya bukan komunikasi dua arah ya. Kayak sudah bisa menceritakan sesuatu, kayak memperkenalkan diri, pengalaman,
pengalaman di kapal, pengalaman emergency dan sebagainya. Nah, itu baru kita mencoba berkomunikasi dua arah. Maksudnya biar lebih gampang ya, belajar membuat pertanyaan lebih detail, akhirnya komunikasi dua arahnya itu bisa kebentuk gitu. Yang mau file ini silakan WA saya, ini nomor saya. Ini file lebih lengkapnya ya. Kalau di filenya lebih lengkap ya, lebih lengkap daripada ini. Nah, wait. Ini nomor saya. 08 52 7996 4993. Ini nomor saya. Oke, nanti bisa dipelajari sendiri, atau kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan via nomor ini. Oke. Mohon maaf kalau saya slow respon ya. Oke, silakan dicatat nomornya. Terima kasih banyak ya yang sudah belajar di channel ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa join kapal luar dan dapat dolar. Amin. Berkah selalu ya.